Di puncak Gunung Lembayung. Gunung Lembayung terkenal di kalangan pendaki sebagai gunung yang mempesona namun juga menyimpan misteri yang tidak banyak orang tahu. Hanya pendaki yang berani yang akan mendaki puncaknya, karena selain medan yang cukup berat, gunung ini juga dikenal dengan kisah-kisah angker yang sering terdengar di sekitar kawasan kaki gunung. Sebuah tim pendaki muda yang terdiri dari 5 orang, Jaka, Tira, Agus, Nia, dan Eko, memutuskan untuk menaklukkan Gunung Lembayung. Mereka semua adalah pendaki berpengalaman, dan meskipun beberapa dari mereka sudah mendengar cerita-cerita aneh tentang gunung itu, mereka merasa bahwa itu hanya mitos belaka. Perjalanan mereka dimulai dengan cerah. Udara segar dan semangat tinggi menyertai setiap langkah mereka. Mereka mendaki dengan penuh canda tawa, menikmati keindahan alam, dan mengabaikan sedikit rasa cemas yang terbersit di hati. Namun, semakin jauh mereka mendaki, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Pagi yang cerah berubah mendung, dan kabut tebal mulai turun, menutupi jalur pendakian. Tira, yang berjalan di depan, mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka. Setiap langkahnya terasa berat, dan udara yang semula segar berubah menjadi lembab dan dingin. "Hei, kalian merasa itu juga kan?" Tira bertanya, menoleh ke belakang. Jaka yang berada di belakangnya tersenyum tipis. "Jangan khawatir, itu hanya kabut. Biasanya memang begitu di sini." Namun, meskipun Jaka mencoba menenangkan, Nia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara angin yang semula menyejukkan kini berubah menjadi desisan aneh, seolah ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Dia berusaha menepis rasa takutnya, tetapi ketakutan itu terus merayap masuk. Mereka terus mendaki, hingga akhirnya sampai di sebuah perkemahan di tengah perjalanan. Mereka mendirikan tenda dan memutuskan untuk beristirahat. Malam itu, suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seperti langkah kaki yang berjalan di sekitar mereka. Agus, yang paling tenang, mencoba menenangkan teman-temannya. "Tunggu sebentar, itu hanya suara binatang malam," kata Agus sambil menyentuh api unggun. Tapi, meskipun ia berkata begitu, ia pun merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Malam semakin larut, dan semuanya mulai tertidur, kecuali Nia. Ia terbangun tiba-tiba, merasa ada yang aneh. Dari dalam tenda, ia melihat bayangan gelap bergerak di luar, sangat dekat. Nia segera membangunkan yang lainnya. "Ada sesuatu di luar, cepat bangun!" teriak Nia dengan suara cemas. Mereka semua terbangun, memandang keluar dengan rasa takut. Bayangan itu kini semakin dekat, dan ada suara langkah kaki yang jelas terdengar. Jaka, yang merasa penasaran, keluar dari tenda dengan hati-hati. Namun, setelah beberapa langkah, ia terhenti. Di depan matanya, tampak sosok wanita dengan gaun putih panjang, wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang lebat, berdiri di tengah kabut. "Wanita itu, siapa?" tanya Jaka dengan suara bergetar, tetapi tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, menatap Jaka dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut. Jaka berlari kembali ke tenda dan membangunkan teman-temannya. "Ada sosok wanita, dia berdiri di depan saya," kata Jaka dengan napas terengah-engah. Semua pendaki pun merasa takut. Mereka mengemasi barang-barang dan bersiap untuk turun. Tetapi saat mereka berjalan, mereka mendapati jalan yang mereka lewati semakin membingungkan. Jalur pendakian yang semula familiar, kini tampak berbeda. Mereka mulai merasa terjebak dalam kabut tebal yang tidak bisa menembusnya. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini, suaranya lebih keras, seperti memanggil nama mereka satu per satu. Jaka, Tira, Agus, Nia, Eko. Suara itu datang dari segala arah, membuat mereka merasa semakin bingung. Mereka berlari tanpa arah, berusaha menemukan jalan keluar. Tapi kabut semakin pekat dan gelap. Jaka berteriak,
Kita harus kembali ke tenda dan menunggu pagi. Namun, ketika mereka kembali ke tempat tenda, mereka mendapati hal yang lebih mengejutkan. Tenda mereka sudah hilang, seolah-olah telah ditarik oleh sesuatu. Yang tersisa hanya tanah kosong, dengan jejak kaki yang terlihat baru saja ditinggalkan. Ketakutan semakin mendalam, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di tempat yang aman, berusaha menunggu sampai pagi datang. Tapi saat pagi tiba, mereka tidak menemukan jalan turun. Semua jalan yang mereka coba malah membawa mereka kembali ke titik yang sama, tempat yang mereka tinggalkan beberapa jam sebelumnya. Dengan rasa putus asa, mereka mencoba untuk bertahan di tempat itu. Hari berganti malam, dan setiap malam suara wanita itu semakin mendekat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerah. Beberapa pendaki yang tersisa, termasuk Jaka, Tira, dan Nia, ditemukan beberapa hari kemudian oleh tim penyelamat, tapi Eko dan Agus hilang tanpa jejak. Mereka yang selamat menceritakan kisah mereka, dan sejak itu, Gunung Lembayung dikenal sebagai tempat yang sangat angker.